Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Toko Mandi Indonesia, banyak sekali yang menghubungi tim kami, tim Toko Mandi Indonesia. Ketika kami itu kan membantu sahabat Toko Mandi Indonesia atau subscriber, ketika kirim lokasi ke tempat kami membantu melakukan visibility study atau survei kelayakan pasar melalui Google Maps, melalui satelit. Jadi tinggal lokasinya dikirim, video dikirim, terus kami memberikan visibilitas tadi, gambarannya, sudut pandang kami, lokasi tersebut seperti apa. Salah satu yang sering ditanyakan pada sahabat Toko Mandi Indonesia adalah, Mas, estimasi omsetnya berapa, balik modalnya kapan? Nah, ini sahabat Toko Mandi Indonesia, di video kali ini saya akan membahas cara menghitung BEP minimarket. Begitu ya, sahabat Toko Mandi Indonesia, cara menghitung BEP minimarket. Jadi komponennya itu adalah, yang pertama ada pemasukan, yang kedua ada biaya, ya, terus yang kedua ada laba bersih atau net profit. Ya, pemasukannya ini meliputi apa aja? Meliputi omset, ya, terus margin persen, terus di sini ada margin RP. Ya, omsetnya, ya, jadi omsetnya misalkan kita buat 5 juta ya, rata-rata toko yang kami buka omsetnya 5 juta rata-rata atau average. 5 juta kali 1 bulan berarti 150 juta ya. Cut off-nya atau closing-nya adalah 1 bulan sekali. Margin RP adalah marginnya kita biasanya untuk toko baru kita buat 12% ya, 12% ya, ada yang 13, 14, 15 tergantung lokasinya, tapi kita pilih 12% saja. Terus margin RP berarti, ya, jadi kita ambil margin 12%, ini ketemu 18 juta. Nah, biaya 18 juta ini laba kotor ya, net bruto ya. Biayanya itu apa aja? Yang paling besar adalah gaji pegawai. Yang kedua listrik. Yang ketiga pembungkus atau plastik ya, plastik pembungkus atau plastik. Yang ini adalah alat kebersihan atau alat kebersihan, alat tulis kantor, lain-lain. Ya, gaji pegawai kita buat untuk toko yang omset 150 juta itu kita buat gaji pegawainya 4 ya. 4 itu kita buat 4 itu kita buat 6 juta, 6,5 juta ya. Leadernya 2 juta, asistennya tim tokonya 1,5 juta 1 bulan ya. Jadi ini kita memberdayakan tim orang sekitar ya. Jadi 1,5 juta atau gaji 2 juta itu bagi wilayah yang UMK atau UMR-nya 2.300.000 ya. Jadi kita mencari tim yang sekitar, jadi yang tidak perlu ngekos, yang tidak perlu bayar makan, nggak perlu ngekos, tidak butuh operasional bulanan, yang kos sama biaya bulanan, biaya hidup selama 1 bulan. Terus listriknya itu kita buat rata-rata ya, kalau AC itu kurang lebih di 2,5 juta. Kalau non AC kurang lebih di 1 juta. Ya, kita buat AC aja ya, di 2 juta. Listrik 2 juta, pembungkusnya 500.000, alat tulis kantor lain-lain kita buat 500.000 sudah. Ya, ini sama dengan 9,5 juta ya, 9,5 juta ya. Jadi marginnya 18 juta, terus biayanya 9,5 juta, berarti laba bersihnya ini ada 8,5 juta. Laba bersih tiap bulan ya. Nah, lalu tiap bulan per bulan. Nah, lalu ini ada yang namanya total modalnya berapa. Modal yang kita hitung biasanya adalah aset dan dagangan. Aset plus dagangan ya. Untuk bisa menuju di 150 juta, rata-rata toko saya itu asetnya di 100 juta, dagangannya di 150 juta ya. 150 juta ditambah 100 juta tambah 150 sama dengan 250 juta ya. 250 juta ini toko 6 kali 8. Ini salah satu contoh saja ya. Nah, untuk ngitung BEP adalah berarti 250 juta dibagi 8,5 juta sama dengan 29 bulan ya. Kalau dalam tahun sama dengan 29 bagi 12
berarti sama dengan 2,4 tahun ya, 2,4 tahun atau estimasi ya 3 tahunan lah ya. Jadi ini tuh termasuk toko sehat. Begitu sahabat Toko Mandi Indonesia cara menghitungnya. Sahabat Toko Mandi Indonesia kurang lebih seperti itu. Sahabat Toko Mandi Indonesia terkait masalah BEP ini juga kami tulis di buku ini ya. Buku Minimarket 101 panduan lengkap memulai dan mengelola bisnis retail ya, mulai dari A sampai Z saya tulis di sini. Ini buku karya Toko Mandiri Indonesia ya, satu-satunya profesional bisnis konsultan di Indonesia yang menerbitkan buku ya, ada kurang lebih 180 halaman. Jadi buku ini juga ada banyak testi-testi dari mitra kami yang sukses di bisnis minimarket juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.